Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam mata kuliah Pasien Safety dengan topik atau pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah tentang standar keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti diketahui bahwa keselamatan pasien adalah proses dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pasien secara aman. Proses tersebut meliputi pengkajian mengenai risiko, identifikasi manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, lalu kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, serta menerapkan solusi dan mengurangi dan meminimalisir timbulnya risiko. Mengingat masalah keselamatan pasien ini merupakan masalah yang perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, maka diperlukan adanya standar keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan acuan atau menjadi acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, apa saja standar keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Ya, ada 7 standar dalam keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah hak pasien, yang kedua adalah mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga adalah keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, yang keempat adalah penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima adalah peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam adalah mendidik staf tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh adalah komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, seperti apa jabaran dari 7 standar keselamatan pasien itu berkaitan dengan standar dan kriteria pada masing-masing standar akan kita jelaskan atau dijabarkan secara rinci pada slide berikutnya. Standar yang pertama adalah standar hak pasien. Standar hak pasien ini adalah pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan, termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Lalu apa yang menjadi kriteria dari standar keselamatan pasien yang pertama berkaitan dengan hak pasien adalah harus ada dokter penanggung jawab pelayanan dan dokter penanggung jawab pelayanan tersebut wajib membuat rencana pelayanan. Contoh nyatanya adalah dokter ataupun pemberi pelayanan wajib menuliskan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, termasuk progres penanganan pasien yang tercantum di dalam status pasien atau di dalam rekam medik pasien. Lalu standar yang kedua adalah mendidik pasien dan keluarga. Yang menjadi standar pada mendidik pasien dan keluarga ini adalah bahwa fasilitas pelayanan kesehatan ini harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Yang menjadi kriteria pada standar ini adalah keselamatan dalam pemberian pelayanan ini dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di fasilitas pelayanan kesehatan harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Standar yang kedua berkaitan dengan mendidik pasien dan keluarga ini diharapkan
bahwa pasien dan keluarga akan dapat memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur. Yang kedua adalah pasien dan keluarga dapat mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. Yang ketiga adalah pasien dan keluarga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Yang keempat, pasien dan keluarga ini dapat memahami dan menerima konsekuensi dari pelayanan yang diterima. Lalu yang kelima, pasien dan keluarga dapat mematuhi instruksi dan menghormati peraturan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keenam, pasien dan keluarga memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. Lalu yang ketujuh, pasien dan keluarga ini dapat memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati berkaitan dengan pemberian pelayanan dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah diterima oleh pasien. Standar yang ketiga dari keselamatan pasien selanjutnya adalah keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang menjadi standar pada standar keselamatan pasien yang ketiga ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan dapat menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi di antara tenaga dan antara unit pelayanan. Kriteria dari standar ini adalah yang pertama, bahwa terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh dimulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan, dan saat pasien keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kriteria yang kedua dari standar ketiga adalah adanya koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan, sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kriteria yang ketiga dari standar keselamatan pasien yang ketiga adalah terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer, serta pelayanan tindak lanjut yang lainnya. Kriteria yang keempat dari standar ketiga adalah adanya komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan, sehingga dapat tercapai proses koordinasi tanpa hambatan dan aman serta efektif. Jadi ini kriteria dari standar keselamatan pasien yang ketiga. Berikutnya, standar pasien safety atau keselamatan pasien yang keempat adalah penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang menjadi standar pada standar keempat ini adalah bahwa fasilitas pelayanan kesehatan ini harus mendesain proses yang baru atau memperbaiki proses yang sudah ada, lalu memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden atau kasus atau kejadian baru dari pelanggaran keselamatan pasien, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan pasien. Kriteria untuk standar yang keempat ini adalah bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan proses perancangan atau desain yang baik
yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan dari fasilitas pelayanan kesehatan, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktek bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi menimbulkan risiko bagi pasien disesuaikan dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Kriteria yang kedua adalah lalu kriteria yang kedua adalah bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi atau penggunaan pelayanan, mutu pelayanan, serta keuangan. Lalu kriteria yang ketiga adalah setiap fasilitas pelayanan kesehatan ini harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua insiden dan secara proaktif melakukan evaluasi atau proses kasus risiko yang tinggi. Kriteria yang keempat dari standar keempat ini adalah bahwa setiap pelayanan kesehatan harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan agar kinerja dan keselamatan pasien dapat terjamin. Berikutnya, standar yang kelima dari keselamatan pasien adalah peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang menjadi standar dari standar kelima ini adalah bahwa yang pertama, pemimpin mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi atau menyeluruh dalam organisasi melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Standar yang kedua adalah pemimpin menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi insiden. Lalu standar yang ketiga dari standar kelima dari keselamatan pasien ini adalah pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Lalu standar yang keempat dari standar kelima ini adalah bahwa pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan keselamatan pasien. Lalu standar yang kelimanya adalah bahwa pemimpin mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Lalu yang menjadi kriteria dari standar kelima ini adalah yang pertama, terdapat tim antardisiplin untuk mengelola program keselamatan pasien. Lalu tersedia program yang proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program dalam meminimalkan insiden atau kasus-kasus yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Insiden ini meliputi kondisi potensial cedera, kejadian nyaris celaka, kejadian tidak cedera, kejadian tidak diharapkan. Nah, selain insiden di atas, terdapat kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik, psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien, yang ini dikenal dengan kejadian sentinel. Nah, contoh kejadian sentinel ini adalah antara lain tindakan invasif atau pembedahan pada pasien yang salah. Atau contoh yang lain, tindakan invasif atau pembedahan pada bagian tubuh yang keliru, ketinggalan instrumen atau alat atau benda lain di dalam tubuh pasien sesudah tindakan pencegahan,
bunuh diri pada pasien rawat inap, embolisme gas intravaskuler yang mengakibatkan kematian atau kerusakan neurologis, reaksi hemolitis transfusi darah akibat inkompatibilitas ABO, kematian ibu melahirkan, kematian bayi full term yang tidak diantisipasi, penculikan bayi, bayi tertukar, perkosaan atau tindakan kekerasan terhadap pasien, staf maupun pengunjung. Contoh lain kejadian sentinel adalah ada juga kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional. Di antaranya adalah berupa kejadian yang sudah terlanjur di blow up oleh media, kejadian yang menyangkut pejabat, selebriti, maupun publik figur lainnya, lalu kejadian yang melibatkan berbagai institusi maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, kejadian yang sama yang timbul di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu yang relatif bersamaan, termasuk juga kejadian yang menyangkut moral, misalnya perkosaan atau tindak kekerasan. Nah, kriteria dari standar kelima adalah tersedianya mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien. Yang kedua adalah tersedianya prosedur cepat tanggap terhadap insiden, termasuk asuhan pada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain, dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. Lalu, kriteria yang selanjutnya adalah tersedianya mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden, termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang analisis akar masalah dari kejadian nyaris cedera dan kejadian sentinel pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan. Lalu kriteria yang keenam dari standar kelima ini adalah adanya mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden, misalnya menangani kejadian sentinel atau kegiatan proaktif untuk memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk mendukung staf dalam kaitannya dengan kejadian sentinel. Kriteria yang keenam dari standar 5 adalah adanya kolaborasi dan komunikasi yang terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan dengan pendekatan antar disiplin. Kriteria yang selanjutnya atau yang ke-8 adalah ketersediaan sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan perbaikan keselamatan pasien, termasuk evaluasi secara berkala terhadap kecukupan dari sumber daya tersebut. Lalu kriteria yang selanjutnya adalah adanya sasaran yang terukur, pengumpulan informasi dengan menggunakan kriteria objektif untuk mengevaluasi aktivitas perbaikan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan implementasinya. Lalu standar yang keenam dari keselamatan pasien adalah standar berkaitan dengan mendidik staf tentang keselamatan pasien. Jadi, standar dalam standar ke-6 ini atau yang menjadi standar dari standar ke-6 ini adalah yang pertama, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan yang mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas.
Lalu standar yang berikutnya adalah bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien. Pendekatan interdisipliner ini maksudnya pendekatan dari berbagai sudut bidang keahlian atau antar profesi kesehatan, contohnya kolaborasi atau saling berkaitan antara pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan gizi, pelayanan farmasi, ataupun pelayanan rehabilitasi. Jadi ada pendekatan interdisipliner. Lalu yang menjadi kriteria dari standar ke-6 ini adalah bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, ini harus memiliki program pendidikan, pelatihan, dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kriteria selanjutnya dari standar ke-6 adalah bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan in-service training dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. Lalu yang ketiga, kriteria dari standar ke-6 adalah bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok guna mendukung pendekatan interdisipliner dan kolaboratif dalam rangka menangani atau memberi pelayanan kepada pasien. Saya kira jelas. Lalu standar yang ketujuh adalah komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Yang menjadi standar dari standar ketujuh ini adalah bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Lalu standar yang kedua adalah transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Apa saja kriterianya dari standar ketujuh? Ini adalah yang pertama, bahwa perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien. Lalu kriteria yang kedua adalah adanya mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari 7 standar pasien safety di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan dan penjabarannya pada masing-masing standar. Untuk selanjutnya, mahasiswa dapat mempelajari referensi atau materi-materi lain yang dapat mendukung pemahaman tentang standar dari pelayanan pasien. Dan setelah mendengarkan atau mempelajari materi ini, mahasiswa diwajibkan atau diharapkan membuka kuis yang sudah disiapkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan ini. Dan di Skalsa juga sudah disiapkan suplemen materi yang mendukung standar pelayanan keselamatan pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Teman-teman mahasiswa bisa membaca di situ secara jelas dan detail. Dan sudah disiapkan juga contoh kasus kejadian atau yang berkaitan dengan keselamatan pasien di rumah sakit
termasuk bagaimana membuat analisis dari masalah yang dijumpai berkaitan dengan kasus keselamatan pasien di rumah sakit. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.